A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tsumma ssalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Amma ba'du. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sudah periksa kesehatan semua ya Bu ya, Bapak? Sudah ya? Bagaimana hasilnya? Apanya yang tinggi? Kolesterolnya kah? Kolesterolnya kah? Asam urat kah? Tensi kah? Atau emosi? Emosi yang tinggi? Tekanan hidup, siapa tahu? Jadi kita dari Mu'alaf Center Indonesia Peduli Regional Sulawesi Tengah berterima kasih sebanyak-banyaknya, berterima kasih sebesar-besarnya kepada semua tim dari Badan Amil Zakat Nasional Rumah Sehat Basnas Palu atas layanan kesehatan yang telah diberikan, yaitu layanan check up gratis kepada semua yang sudah mendaftar ini ya Bu ya, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah hasilnya tuh kalau dilihat nih sehat-sehat Bu, buktinya masih bisa jalan, masih bisa ketawa-ketawa mengaji ya toh. Walaupun mungkin hasilnya ya ada yang tinggi kolesterolnya, ada yang tinggi asam uratnya. Kalau saran saya satu Bu, kalau misalnya ada yang lagi tinggi sebagian tekanan darah, kalau tekanan darah ya emosinya diturunin. Iya toh. Kalau misalnya kolesterolnya banyak, tinggi gitu, maksud saya tinggi, itu berarti kalau mau makan somai ngajak-ngajak. Iya kan? Pergi makan nasi kuning yang banyak santannya apa gitu, ngajak gitu kan. Kalau kurang buah beli salad buah Bu. Beli salad buah, tinggal mau pilih yang biasa atau yang premium. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bersama, yaitu kitab Adabul Mufrad yang dikarang oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, atau lebih dikenal sebagai Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita masuk ke hadis yang nomor 21. Hadis nomor 21 yaitu bab man adraka walidayhi falam yadkhulil jannah. Sebagaimana tema kita hari ini, anak yang merugi. Anak yang merugi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca bersama dulu sanad dari hadis ini beserta dengan matannya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis rahimahullahu taala, haddatsana Khalid ibnu Makhlad, telah menyampaikan kepada kami Khalid bin Makhlad. Qala haddatsana Sulaiman ibnu Bilal, telah berkata kepada kami Sulaiman bin Bilal. Qala haddatsana Suhail, telah berkata kepada kami Suhail, an abihi, dari ayahnya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ragima anfahu, ragima anfahu, ragima anfahu. Kemudian para sahabat Nabi ketika mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini, yaitu ragima anfahu,
Baik. Nabi berkata sebanyak 3 kali pengulangan rogima anfahu, rogima anfahu, rogima anfahu. Itu bisa diartikan sebagai celaka dan merugi. Celaka dan merugi, celaka dan merugi, celaka dan merugi. Sontak kalau misalnya Nabi sedang bermajelis dengan para sahabatnya, kemudian tiba-tiba beliau marah atau tiba-tiba beliau meninggikan nada suaranya, itu berarti ada sesuatu yang ingin beliau sampaikan dan itu penting. Jadi dalam beberapa riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu digambarkan wajahnya sejernih bulan purnama. Bulan purnama ibu bisa lihat, kita semua bisa lihat bagaimana bulan purnama itu ketika cahayanya putih, pantulan cahaya kepada bulan itu putih, kan terlihat semuanya Bu ya, indah gitu. Begitu pula juga dikatakan tentang riwayat bagaimana wajah Nabi Muhammad sebersih dan secerah itu. Makanya kalau beliau marah sedikit saja itu kelihatan dari aura wajahnya. Wajahnya langsung menjadi merah, kemudian ada suaranya menjadi tinggi, itu langsung nampak dari Rasulullah. Nah, ketika sedang duduk seperti ini, kemudian tiba-tiba Rasulullah berkata 3 kali diulangi, rogima anfahu, rogima anfahu, rogima anfahu. Artinya apa? Celaka dan rugi, celaka dan rugi, celaka dan rugi. Otomatis kalau sudah berkata seperti ini, para sahabat bertanya, kepo kan, kepo, siapa Rasulullah? Maka para sahabat berkata, qalu ya Rasulullah man. Wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, siapa yang engkau maksud? Siapa yang dikatakan sampai 3 kali diulangi celaka dan rugi? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man adraka walidayhi indahul kibaru au ahadahuma fadakhalan nara. Catat baik-baik ini Bu, Bapak Ibu semuanya. Tolong kita catat baik-baik hal ini. Orang-orang yang merugi, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mereka yang dapat orang tuanya dalam keadaan tua dan lemah, tetapi hal itu tidak bisa membuat mereka masuk surga. Siapakah orang-orang yang merugi? Yaitu para anak ataupun orang-orang yang mendapatkan kondisi orang tuanya dalam keadaan tua dan lemah, tetapi hal itu tidak bisa membuat dia masuk surga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ingin menyampaikan dan menjelaskan kepada kita semuanya tentang bagaimana salah satu di antara sekian banyak amal soleh yang bisa mengantarkan kita kepada ridhonya Allah dan akhirnya mendapatkan ganjaran, yaitu surga. Di antara amal soleh tersebut adalah berbakti kepada kedua orang tua. Pertanyaannya, kenapa sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita begitu besar pahalanya anak-anak yang mampu menjaga dan bersabar untuk menghadapi orang tuanya saat mereka sudah tua renta, saat mereka sudah semakin lemah? Kenapa sampai sebesar itu pahala yang diberikan? Yakni apa? Surga. Surga. Ada yang tahu alasannya? Merawat orang tua harus bermodalkan kesabaran yang lebih. Oke?
Orang tua. Kita membahas tentang orang tua dulu. Ini berarti kita membahas tentang fase kehidupan manusia. Dan fase kehidupan manusia itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Quran surah Ar-Rum ayat 54. Fase kehidupan manusia. Oke. Fase kehidupan manusia. Wallahu khalaqakum min dha'fin, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwatan dha'faw wa syaibah. Ar-Rum ayat 54 ini, Bu, menjelaskan kepada kita semuanya tentang bagaimana fase kehidupan manusia yang telah dituliskan Allah dalam Al-Quran. Yaitu Allah lah yang telah menciptakan kita dari keadaan lemah. Dha'af itu artinya lemah. Kemudian setelah lemah itu dia menuju ke wa mim ba'di dha'fin quwwah. Lemah menuju kuat. Wa mim ba'di quwwatin dha'fan. Bahkan Rasulullah ketika membacakan ayat ini pun menambahkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala wa mim ba'di quwwatin dha'fah wa syaibah. Bukan cuma lemah, beruban juga. Lemah di sini yang pertama memakai kalimat dha'fun. Tetapi lemah yang di sini ditambahkan oleh Allah dha'fun wa syaibah. Wa syaibah. Lemah dan beruban. Atas alasan inilah kita itu diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang masih memiliki orang tua dan sudah mulai masuk masa senjanya, ketika badan semakin lemah, pikiran semakin pikun, kemudian juga kekuatan pun semakin menghilang. Itu sama saja seperti kita kembali kepada fase yang awal, yaitu merawat anak kecil. Bahkan bisa lebih daripada anak kecil tingkah lakunya. Makanya di sini Allah memberikan dua kata, bukan cuma satu dha'fun seperti masa fase anak-anak. Ini kan kalau digambarkan berarti lemah yang pertama adalah fase anak-anak. Tidak ada toh bayi keluar langsung bisa berdiri, jalan, salto, tidak ada. Kemana-mana dibantu orang tuanya. Mau makan, dibantu makan. Mau tidur, dikasih tidur. Mulai besar-besar sedikit, mau belajar berjalan, dibantu belajar berjalan. Belajar berbicara, diarahkan untuk belajar berbicara. Lemah, butuh bantuan. Kemudian setelah itu masuk kepada fase muda, di mana dia sudah kuat, sudah mampu. Dan fase kuat ini puncaknya di umur berapa, Bu? 40. Puncaknya di umur 40, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal itu dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan, dan telah kami perintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Karena ibunya sudah membawa dia dalam kandungan dengan kondisi lemah, kemudian melahirkannya pun dalam kondisi lemah. Ibu-ibu alhamdulillah banyak di sini yang sudah melahirkan. Bagaimana ketika melahirkan seorang anak, kondisinya antara hidup dan mati.
Apalagi yang melahirkan semuanya deh, semuanya. Bukan hanya yang melahirkan normal saja. Orang yang melahirkan sesar pun resikonya besar. Tidak bisa kita bilang sekarang lebih enak. Mungkin ibu-ibu, kakak-kakak yang tenaga medis lebih paham daripada kami tentang bagaimana persoalan melahirkan dan juga perjuangan hidup mati seorang ibu dalam posisi melahirkan itu. Tapi itulah yang sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala saat kita mengandung, ibu-ibu yang mengandung, bukan kami para laki-laki. Ada Bu, ibu dapat orang mengandung laki-laki. Siapa? Waduh. Untung saya pas depan kamera gini ndak sebut merek ya. Bahaya soalnya. Nanti merusak kode etik jurnalistik kalau kata Ustadz Lukman. Insyaallah. Dan ketika hamil pun dalam kondisi lemah, kemudian ketika melahirkan pun dalam kondisi lemah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hatta balagha asyuddahu, dan ketika dia sudah mencapai masa yang paling primanya, wa balagha arba'ina sanah, dan masa yang prima itu adalah masa ketika umur 40 tahun. Apa doanya ketika memasuki umur 40 tahun? Coba sebelum saya kasih tahu doanya, yang sudah umur 40. Yang sudah umur 40, Ibu jangan pura-pura muda, Ibu. 40. Masya Allah, yang di sini-sini belum sampai 40. Masya Allah. 40 Bu, 40. 35 sampai 40 deh. 35 sampai 40 supaya yang mau siap-siap 40 tahu doanya. Iya toh? 35 sampai ke 40. Angkat tangan Bu, 35 sampai ke 40. Terus yang depan-depan ini berapa? Sudah lebih dari 40. Ibu Astrina bilang sudah lebih dari 40. Nggak apa-apa, tua tapi masih ngaji. Nggak apa-apa, umur tua tapi masih muda sholat. Iya. Baik. Kemudian Allah dalam ayat ini mengatakan doa ketika masuk umur 40. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ibu buka Quran surah Al-Ahqaf, itu surat nomor 46. 46 ayatnya ayat 15. Di situ ada dijelaskan, Bu. Al-Ahqaf nomor surat 46 ayat 15. Di situ ada perintah Allah bagi yang umur 40 tahun untuk bisa membaca doa ini dan menghayatinya baik-baik. Empat 40 tahun di sini Ibu Arwina, baik yang sudah lebih ataupun yang mau mendekati 40. Bukan berarti cuma 40 toh, berarti yang 43 enggak usah baca doa. Astagfirullahalazim. Dalam tafsir beberapa ulama, umur kita itu lebih dari 40 dikatakan sudah bonus. Betul? Yang umurnya sudah lebih dari 40 itu sudah masuk hitungan bonus. Makanya perlu baca doa ini. Coba kita hayati sama-sama arti doanya, Bu. Rabbi auzi'ni, ya Allah, ya Tuhanku, karuniakanlah kepadaku an ashkura ni'mataka, untuk bisa terus mensyukuri nikmat yang Kau berikan. Ada yang menarik di sini, Bu. Ada yang menarik di sini. Di awal ayat Allah menjelaskan tentang orang tua
dan juga bagaimana proses mengandung serta melahirkan. Setelah itu Allah menjelaskan di ayat yang sama tentang doa untuk mampu mensyukuri nikmat. Apa hubungannya orang tua dengan nikmat? Orang tua tuh kunci surga. Maka yang masih punya orang tua di umur 40 tahun atau lebih, jaga baik-baik. Kembali ke hadis tadi yang kita jelaskan, Bu. Celaka, kata Rasulullah, ada orang yang punya atau ketemu dengan orang tuanya saat orang tuanya sudah tua renta, kemudian dia tidak bisa masuk surga dengan hal itu. Berarti orang tua kita saat ini itu karunia, Bu. Nikmat yang Allah berikan. Itu salah satu jalan menuju surga. Jangan disia-siakan. Yang bisa rawat baik-baik. Yang orang tuanya jauh dari sini, kirimkan uang untuk bantu keluarga merawat beliau. Jangan sampai tutup mata, tutup telinga sama sekali. Jangan sampai kita masa bodoh. Apapun kenangan masa lalu dengan orang tua. Enak tidak enak, suka tidak suka, mereka tetap adalah orang tua kita. Kita lahir dari janin mereka. Kalau misalnya ketika di masa dulu orang tua itu banyak berlaku tidak baik kepada kita sebagai anaknya, kita yang sekarang ini posisinya sudah mengaji, jangan keburukan dibalas dengan keburukan. Harusnya keburukan itu dibalas dengan kebaikan. Maka menariknya dari ayat ini ketika Allah mengatakan bahwa memiliki orang tua yang masih hidup bersama dengan kita saat kita sudah memasuki kondisi paling prima 40-an tahun, itu adalah sebuah karunia terbesar. Karena kebanyakan kalau orang sudah umur 40 tahun dan orang tuanya masih hidup, pasti kondisi orang tuanya sudah tua renta toh. Kebanyakannya seperti itu alamiahnya. Alamiahnya seperti itu. Itu adalah nikmat, itu adalah anugerah terbesar, maka jangan disia-siakan. Kita kembali kepada makna ayat Al-Ahqaf 15. Wa an a'mala salihan rabbi auzi'ni an ashkura, ya Tuhanku karuniakanlah kepadaku untuk dapat selalu bersyukur atas nikmat yang Engkau telah berikan kepadaku. Wa ala walidayya, dan nikmat yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardahu, dan bimbinglah aku untuk bisa terus beramal soleh yang Engkau ridhoi. Apa yang kita cari dari kehidupan dunia ini, Bu? Apa yang kita cari? Bekal. Bekal. Bukankah dunia ini cuma tempat sementara? Bukankah setelah mati kita akan pergi ke tempat yang lebih abadi, yaitu akhirat? Maka sejatinya sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat kurang lebih, bahwa ketika seseorang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau ingin bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain, itu butuh bekal. Pertanyaan contoh, Ibu Ola dari Ampana mau ke Palu, butuh bekal enggak, Bu? Minimal uang bensin, atau uang travel, uang makan. Ibu dari sini, siapa yang kampungnya jauh? Ibu Made. Dari Palu mau ke Parigi atau Sausu atau Tolai? Tolai atau Sausu? Tolai. Mau ke Tolai, butuh bekal enggak, Bu? Butuh. Ibu dari sini Indonesia mau pergi umroh ke luar negeri, butuh bekal enggak? Butuh. Bagaimana Ibu Desi? Butuh bekal tidak? Butuh. Itu yang masih satu alam, Bu. Dunia dengan dunia.
kita butuh bekal. Kalau tidak ada bekal, kira-kira apa jadinya? Saya tanya kira-kira Ibu Ola, dari sini mau ke Ampana tidak ada bekal, kira-kira Ibu Ola jadi apa? Lapar, tidak ada bensin. Ya Allah, saya bayangkan saja mau berjalan kaki kebun kopi itu tidak mampu. Bayangkan saja tidak mampu jalan kaki kebun kopi, bayangkan saja. Ibu Made kira-kira dari sini ke Tolai, tidak punya bekal sama sekali. Bagaimana perjalanannya, Bu? Tidak sampai, kalaupun sampai itu kesulitan, capek. Betul? Itu yang masih satu alam. Maka bagaimana yang sudah berpindah alam? Kan sampai diumumkan toh telah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia saudara fulan atau saudari fulanah. Meninggal dunia berarti bekal yang dibawa ketika berpindah ke alam yang lain itu beda dengan bekal yang kita pakai di alam ini. Orang yang kaya misal, yang punya mobil banyak, yang punya kendaraan mewah, ada ndak orang dikubur sama kendaraan mobil Pajeronya? Ada ndak orang yang kain kafannya dari emas? Ada, Bu. Yang punya harta melimpah, ada ndak orang yang kain kafannya dibuat dari sutra? Tidak ada. Bekal yang kita butuhkan beda. Apa bekalnya? Amal soleh. Kalau kita tidak bawa bekal ketika mati, ketika menuju perjalanan alam yang berbeda yaitu alam akhirat, susah, Bu, nanti. Susah di perjalanan. Baru sampai transit pertama yaitu di alam barzakh atau alam kubur, kita sudah susah. Belum sampai di tujuan akhir, ini akhirat belum. Karena apa? Bekalnya tidak ada. Jadi kesempatan kita di dunia ini saat sekarang adalah mencari bekal mati sebanyak-banyaknya. Apa bekal mati itu? Amal soleh. Harapannya supaya ketika kita melakukan perjalanan ke akhirat, kembali kepada alam yang lain, itu kita punya bekal yang mampu membawa kita perjalanan itu aman-aman. Makanya dalam doa tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar semuanya bisa membaca doa ini. Yang artinya itu adalah, dan tunjukkanlah, berikanlah saya petunjuk untuk selalu bisa an a'mala sholihan tardohu, mengerjakan amal soleh yang engkau ridhoi. Bagaimana kita tahu amal soleh yang diridhoi? Yaitu yang dilakukan dengan ikhlas. Ada ndak amal soleh yang tidak diridhoi, Bu? Amal soleh yang tidak diridhoi ada ndak? Ada. Contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya masukin kotak uang ke kotak amal, terus habis itu pamer. Saya tadi habis kasih masuk uang di sini gitu. Itu termasuk contoh amal soleh yang tidak diridhoi. Wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni wa aslih li fi zurriyyati. Kemudian setelah berdoa untuk meminta diberikan petunjuk agar bisa selalu mengerjakan amal soleh, wa aslih li fi zurriyyati. Ya Allah, ya Tuhanku, perbaikilah anak keturunanku. Di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba, yaitu dia bisa masuk ke surga bersama dengan anak keluarga yang dia cintai. Pasangan, anak keturunan, itu nikmat yang terbesar. Makanya dalam makna doa tadi, doa di umur 40 tahun, dikatakan juga, dan perbaikilah anak keturunanku.
Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Saya meminta ampun kepadamu ya Allah. Saya bertaubat, saya ingin memperbaiki diri, berjanji tidak akan kembali kepada maksiat yang telah saya lakukan di hari-hari yang telah berlalu. Apa makna dari taubat? Apa makna dari taubat? Tidak melakukan kesalahan yang sama. Makna lain dari taubat adalah memperbaiki diri dan berjanji tidak akan mengulangi amal perbuatan yang buruk itu selama-lamanya. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepadamu ya Allah. Jadi semuanya saja Bu, para asatidzah juga kami ingin menyampaikan bahwa wajib hafal doa ini. Mau ibu umur 40 tahun, sudah lewat 40 tahun, belum 40 tahun, hafal. Harus dihafalkan. Kalau yang dapat umur 40 tahun bisa hafal doa ini, alhamdulillah, baik. Yang lebih juga 40 tahun bisa hafal doa ini, lebih baik lagi. Yang belum 40 tahun sudah hafal duluan, Masya Allah, 2 jempol. Bisa Bapak Ibu ya? Bisa ya? Sudah ada yang hafal? Belum. Kalau sudah ada yang hafal dapat hadiah tadi. Baik, itu tadi yang tentang menjelaskan masa kuat. Kita kembali kepada ini, fase kehidupan manusia yang Allah jelaskan dalam Quran surah Rum ayat 54. Dan salah satu kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan golden ticket, tiket emas kepada orang-orang yang mampu bersabar untuk merawat dan menjaga kedua orang tuanya saat orang tuanya sudah berada dalam fase ini, fase lemah, fase renta, fase pikun, bahkan lebih susah diatur kadang-kadang daripada ngurus anak kecil. Golden tiketnya apa? Tiket emasnya apa? Surga. Masa tua itu disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masa tua yang lemah itu disebut sebagai ardhalil umur. Disebut sebagai ardhalil umur. Ardhal ini artinya adalah yang paling rendah, yang paling hina, yang paling susah. Itu bisa di situ ardhal. Bahwa masa tua yang lemah itu adalah masa yang paling susah. Masa yang paling susah karena pada masa itu seseorang sudah mulai tidak mampu melaksanakan semua kewajiban-kewajiban beribadahnya dengan maksimal sebagaimana dia lakukan ketika masa muda. Kalau dulu sholat tarawih ketika masih masa-masa muda, biar imam bagi 1 juz 1 rakaat bisa kuat berdiri. Masuk masa tua baru 15 ayat atau 10 ayat sudah duduk. Terus bagaimana kalau misalnya masih kuat, terus tidak bisa juga untuk tahan lama-lama sholat? Parah itu. Sudah bukan masa tua, masa kuat, masa lemah, tidak tahu masa apa ini, masa tengah-tengah kah atau apa kurang tahu.
Masa Astagfirullah. Astagfirullah. Dan ketika seseorang seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang jelas-jelas memiliki kekuatan fisik yang lebih prima, itu saja beliau ketika memasuki usia senjanya itu beliau membaca doa yang sering diulang-ulang, sebagaimana disampaikan oleh sahabat Nabi Anas bin Malik bahwa di antara doa Rasulullah yang sering sekali beliau baca yaitu beliau berlindung dari keburukan masa tua. Apa bunyi doanya? Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal bukhli. Wa a'udzubika min ardhalil umuri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan juga pelit. Dan aku berlindung kepadamu dari masa tua yang sulit. Wa a'udzubika min adzabil qabr, dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Wa a'udzubika min fitnatid dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Fitnah kehidupan kita tahu Bu ya, macam-macam. Ujian yang Allah berikan dalam kehidupan itu termasuk fitnah. Orang yang punya banyak harta itu diuji oleh Allah. Apakah bisa menjadi orang yang bersyukur atau tidak? Orang yang disempitkan juga hartanya oleh Allah selama di dunia itu juga diuji. Apakah dia mampu bersabar atau tidak? Maka sejatinya semua apa yang kita lakukan di dunia, fase-fase yang kita lewati di dunia ini itu ujian. Senang ujian, sedih ujian. Banyak harta ujian, tidak punya harta juga ujian. Maka yang paling penting adalah kita selalu berdoa, ya Allah kasih saya kekuatan, ya Allah kasih saya hidayah, ya Allah kasih saya petunjuk untuk bisa mampu melewati ujian-ujian ini. Sebagaimana Nabi SAW tadi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan juga pelit. Wa a'udzubika min ardhalil umur, dan aku berlindung kepadamu dari masa tua yang sulit. Masa tua yang badan semua sudah lemah, pikiran pikun, tidak mampu dikit-dikit lupa. Sakit-sakitan, Allah cabut nikmat itu satu-satu. Ketika orang sudah masuk usia ardhalil umur, masa tua. Bahkan sampai Rasulullah pun meminta perlindungan dari itu. Maka ketika Rasulullah meminta perlindungan dari buruknya masa tua, lemahnya masa tua, kita harusnya lebih utama untuk berdoa meminta perlindungan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis semua ini. Atau ardhalil umur. Masa tua atau ardhalil umur.
Karena banyaknya ujian-ujian yang Allah berikan kepada seseorang yang memasuki masa tua, begitu juga anak-anak yang merawat orang tuanya yang sudah masuk di masa tua, itulah alasan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan golden ticket kepada mereka yang mampu melewati masa-masa itu. Kalau mampu untuk merawat, kondisi orang tua dekat, rawat, ambil kesempatan. Jangan disia-siakan. Orang tua jauh, tidak mampu kita rawat dari dekat, kirimkan uang. Kasihkan keluarga yang merawat mereka di sana. Saudarakah atau siapakah? Dan usahakan sesekali ambil waktu, sempatkan waktu pergi tengok orang tua. Jangan sampai masuk ke dalam golongan orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah rugi. Punya orang tua sampai usia lemah, tapi dia tidak bisa jadikan itu kesempatan untuk bisa masuk surga. Itu anak yang rugi. Itu anak yang merugi. Maka pilihan ada di tangan kita masing-masing. Mau jadi anak yang rugi atau anak yang beruntung. Saya rasa sebagian besar di sini orang tuanya masih ada. Karena ketika ditanya umur 40, baru sedikit 2-3 orang saja yang baru umur 40. Jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan, Pak. Perbedaan akidah itu tidak membuat kita terhalang untuk berbuat baik kepada mereka. Mereka mau agamanya beda dengan kita, jangan jadikan itu penghalang untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Apalagi yang tidak berbeda agamanya. Yang beda agamanya saja itu bela-belain naik kendaraan sendiri, motoran, pergi jenguk orang tuanya antar ke rumah sakit. Terus kita yang satu agama mau tengok orang tua aja susah. Astagfirullah. Apa yang kita makan sampai hati sekeras itu? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis yang nomor ke-21 ini poin intinya adalah orang tua itu tiket emas bagi setiap anak agar bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan ridho tersebut akan membuat kita mendapatkan hadiah surga. Dan itulah harapan terbesar kita. Kalau di dunia sudah susah, di akhirat juga susah, mau jadi apa kita? Jadi lebih baik di dunia susah tapi di akhirat senang. Dan jangan sampai kebalik. Di dunia senang, di akhirat susah. Nggak enak. Nggak enak. Di dunia itu kita mungkin kesusahan tersebut masih bisa selesai dengan yang namanya kematian. Tapi di akhirat tidak ada lagi kematian. Sebagaimana Rasulullah menggambarkan kepada semua umatnya tentang bagaimana penduduk neraka diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika semua orang-orang yang dari neraka itu sudah difilter. Difilter ini maksudnya seperti apa? Jadi ada orang-orang dari golongan umat Nabi Muhammad SAW yang tidak langsung masuk ke surga. Harus dicuci dulu dosanya di neraka. Setelah orang-orang yang dicuci tersebut sudah keluar dari neraka dan mendapatkan haknya yaitu surga, tersisa tinggal orang-orang yang memang sudah tidak bisa dikatrol lagi.
tidak bisa dibantu lagi untuk bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat yang disuruh oleh Allah datang kepada seluruh penduduk neraka saat itu sambil membawa 1 ekor kambing. Ibarat seperti kambing atau domba yang besar, kemudian dipotong di tengah-tengah mereka, di hadapan mereka. Dan dia berkata, inilah kematian. Bahwa setelah ini kalian tidak akan pernah merasakan mati lagi. Artinya disiksa seumur hidup. Disiksa sampai mati, dihidupkan lagi. Disiksa sampai mati, dihidupkan lagi. Tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Dan pastinya kita tidak mau itu toh. Tidak ada yang mau seperti itu toh. Tidak ada. Maka dunia ini kesempatan kita untuk cari bekal yang baik. Salah satunya lewat jalan orang tua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 2 doa tadi yang saya ajarkan. Oleh-oleh. Doa umur 40 sama doa memohon terhindar dari kesulitan masa tua. Doa umur 40 ada di Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Quran nomor surat 46 ayat 15. Kemudian untuk doa memohon terhindar dari kesulitan masa tua itu adanya di hadis riwayat Bukhari. Kalau belum dapat teksnya, insya Allah nanti akan dikirimkan di grup. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berlanjut ke hadis nomor 22. Babun man barra walidayhi zadallahu fi umrihi. Bab barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah akan tambah umurnya. Menarik ini. Seakan-akan Imam Bukhari ingin berkata kepada kita, yang berbakti kepada kedua orang tua akan panjang umur. Jangan cuma amin Ibu, lakukan. Amin tidak cukup. Baik, kita bacakan sanad dan juga matannya. Qala haddatsana Asbagh ibnul Faraj, telah berkata kepada kami Asbagh bin Faraj bin Al-Faraj. Qala akhbarani Ibnu Wahbin, telah berkata kepada kami Ibnu Wahab, an Yahya ibnu Ayyub, dari Yahya bin Ayyub, an Zaban ibnu Fatak, dari Zaban bin Fatak, an Sahal ibnu Muaz, dari Sahal bin Muaz, an abihi, dari ayahnya berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barra walidayhi tuba lahu, barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka kesenanganlah baginya. Zadallahu azza wa jalla fi umurihi, Allah akan panjangkan, Allah akan tambahkan umurnya. Ketika saya bertanya tentang umur, kira-kira kalau menurut Bapak Ibu apa artinya umur? Umur, kata umur, apa artinya? Kalau saya tanya, Ibu Ulfa, umurnya berapa? 52. Pak Sihab, umurnya berapa? 17. Mohon maaf Bapak Ibu ya, beginilah kami ceplas-ceplos kadang-kadang. Mohon dimaklumi. Karena kalau tidak begitu ya kita nanti ngajinya kaku gitu. Jadi mohon dimaklumi aja. Ya beginilah kami gitu. Pak Siap umurnya berapa? Ya.
80? 40. 40 lebih. Saya dengar dari belakang 46. Ada bisi-bisi tadi. Oh. Mau dikasih tahu lebihnya. Masya Allah. Masya Allah. Rizky berapa? 24. Orang bilang. Abinya Rizky 39. Ketika ditanya tentang umur, rata-rata orang menyebutkan tentang angka. Jadi kalau saya tanya, apa itu umur? Lama waktu hidup. Waktu yang terlewat setelah kelahiran. Ibu Arwina, apa itu umur? Tambahan angka. Ibu Vinka? Jangan pura-pura mau baca, Ibu. Soalnya saya belum jelaskan apa itu umur. Bertambah usia ya. Masya Allah. Saya tadi dapat ilmu baru dari Ustaz Adi Hidayat. Subhanallah. Saya nonton video YouTube beliau. Jadi ketika kita bahas umur, kebanyakan orang menjelaskan umur itu ya usia, masa waktu yang telah dihabiskan selama di dunia sampai saat ini. Oke? Tapi kalau mau dilihat dari akar katanya, umur. Wis. Ini yang kelima nih. Allah suka yang ganjil-ganjil nih. Biasanya yang ganjil. Wih, Masya Allah. Nurul. Umur itu ketika diambil dari kata-kata bahasa Arab dengan kata yang sama, umrun. Ada di mana itu? An-Nahl ayat 70. An-Nahl 70. An-Nahl ini nomor surat ke-16. Oke. Dan menariknya, kata-kata makmur dalam bahasa Indonesia tulisannya makmur, itu kalau ditulis dalam bahasa Arab ma'murun fi baitil ma'mur. Umur dengan makmur itu memiliki satu akar kata yang sama, yaitu ain, mim, ro, tersusun dari 3 huruf ini. Ain, mim, ro. Ini tambahan, ini tambahan. Ain, mim, ro. Kalau saya tanya, tadi kan saya tanya umur, sekarang saya tanya, apa itu makmur? Sejahtera. Kalau dari penjelasan Ustadz Adi Hidayat tadi, umur dan makmur saat kurang lebih umur dan makmur saat memiliki satu akar kata yang sama, maka ketika orang ditanya berapa umurnya, itu sebenarnya bukan menjelaskan sudah berapa tahun dia hidup di dunia, tapi sudah berapa banyak manfaat yang dia berikan selama dia hidup. Karena makmur artinya sudah berapa banyak orang yang dia sejahterakan, sudah berapa orang yang bisa merasakan manfaat dari dia. Jangan-jangan selama hidup belum pernah memberikan manfaat sama sekali. Karena tidak ada yang kebetulan di dunia ini, Bu. Bahkan akar kata antara umur dan juga makmur itu sama. Maka ayo coba kita tanya kita pada masing-masing. Tanya pada diri masing-masing. Umur saya sudah sekian. Sudah berapa banyak manfaat yang saya berikan? Sudah berapa banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari saya? Atau jangan-jangan keburukan saya lebih banyak daripada manfaat saya? Makanya kita disuruh istighfar. Astagfirullah, ya Allah, saya sudah mau 30.
belum ada bisa kasih manfaat ke orang. Saya sudah mau 40, belum ada bisa kasih manfaat ke orang. Saya sudah mau 50, belum ada kasih manfaat ke orang. Kalau kita sadar diri, manfaat kita itu lebih sedikit daripada kesalahan-kesalahan kita, maka banyak-banyak istighfar. Manusia berbuat salah itu wajar, Bu. Wajar. Manusia. Tulisan Indonesianya manusia. Pernah ada saya dapatkan orang menjelaskan tentang manusia, yaitu manusia. Kalau dalam bahasa Arab ditulis manusia seperti ini. Artinya apa? Nusia itu terlupa, dilupa. Apa-apa yang dilupa. Berarti manusia itu tempatnya lupa. Karena lupa tersebut manusia buat salah. Jadi kalau manusia buat salah itu wajar. Karena kita tempatnya lupa. Tapi yang tidak wajar apa? Bukan lupa terus. Tidak mau bertobat atas kesalahannya. Jangan kita musaingi iblis. Jangan kita musaingi iblis, Bu, Bapak. Kenapa? Iblis dan Nabi Adam, lihat kisahnya. Sama-sama berbuat salah. Nabi Adam disuruh taubat, minta ampun, istighfar, mengakui kesalahannya. Iblis disuruh taubat, tidak mau. Disuruh sujud, tidak mau kan? Makanya jangan kita coba-coba mensaingi iblis. Disuruh istighfar, minta ampun atas kesalahan-kesalahan, tidak mau. Kembali ke tadi, tentang umur. Sudah berapa banyak manfaat yang saya berikan dalam umur saya kepada orang lain? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam konteks hadis ini, hadis nomor 22 ini, Rasulullah menyampaikan barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka kemuliaanlah baginya, kesenanganlah yang akan dia dapatkan, kesejahteraanlah yang akan dia rasakan. Dan di antara kesenangan, kenikmatan, kesejahteraan tersebut adalah Allah panjangkan umurnya. Mau umur panjang, Bu? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ayun nasi khairun, siapa sebaik-baik manusia? Man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Siapapun yang panjang umurnya dan banyak kebaikannya, itu sebaik-baik manusia. Dan siapa seburuk-buruk manusia? Man tala umuruhu wa sa'a amaluhu, yang paling panjang umurnya dan paling banyak dosanya. Kita tinggal pilih mau jadi golongan 1 atau golongan 2. Dan Rasulullah sudah kasih tips ke kita, Bu, kalau mau panjang umur caranya berbakti kepada orang tua. Kita harus banyak-banyak syukur sama Allah. Karena Allah masih memberikan kita hidup sampai hari ini. 39 tahun, 45 tahun, 43 tahun, 52 tahun, 24 tahun. Artinya Allah masih sayang sama kita, Bu.
Karena ketika kita masih diberikan kesempatan hidup, berarti Allah masih membuka pintu taubat untuk kita sebesar-besarnya. Allah masih pengen kita untuk banyak berbuat baik dan kembali kepadanya. Dan salah satu cara yang paling bagus untuk mengisi umur yang diberikan ini adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita mendengar tentang dua hadis tadi, hadis yang nomor 21 yaitu tentang golongan orang-orang yang merugi, yakni yang memiliki orang tua yang sudah memasuki usia senja dan juga lemah, tetapi itu tidak bisa membuat dia masuk ke dalam surganya Allah. Dan juga hadis nomor 22 tentang keberkahan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yaitu diberikan panjang umur. Maka saya berharap kita semua bisa mengambil pelajaran hidup yang penting dari dua hadis ini. Dan selain kita bisa mengambil pelajarannya, step selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengamalkan. Karena apa guna ilmu kalau tidak diamalkan? Dan tujuan kita belajar itu adalah untuk biar semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Maha Pengasih, masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, masih memberikan kita orang tua yang itu merupakan jalan untuk kita berbakti kepada mereka dan mendapatkan surga Allah. Itu bukti kasih sayang Allah sama kita, Bu. Itu bukti kasih sayang Allah sama kita. Dan tujuan kita belajar adalah biar makin kenal dengan Allah. Baik Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di 15 menit terakhir ini sampai setengah 6 saya akan bikin pertanyaan 1 2 3 pertanyaan gitu. Untuk Bapak Ibu semuanya. Dan insyaallah yang bisa menjawab pertanyaannya akan diberikan hadiah. Mungkin bisa ditransfer. Kalau minyak ini saya tidak tahu di mana disimpan itu minyak 2 liter ya. Siap Bapak Ibu? Siap. Siap. Oh ya. Ketika nanti diberikan pertanyaan dan Bapak Ibu ingin menjawab, jangan langsung jawab. Angkat tangan dulu. Kalau sudah dipersilahkan baru jawab. Karena kalau langsung jawab semua bocor. Semua dapat tahu kunci jawabannya. Oke. Baik. Pertanyaan pertama, yang bisa angkat tangan baru jawab. Belum Nurul, belum dibilang, sudah angkat tangan. Jangan ke kaki. Ulangi tak? Ya, ulanginya. Ya. Sebutkan. Simpan handphone simpan. Insya Allah tidak susah Bu, tidak susah, tidak lari dari materi. Sebutkan kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang di belakang, tantenya Ustazah Ummu Farhan. Kemuliaannya itu yang diberikan umur panjang. Diberikan umur yang panjang. Masya Allah. Benar. Hadiahnya? Nanti ditransfer. Ibu-ibu dengar semua ya. Nanti hadiahnya ditransfer. Dengar saya. 3 orang. Oh masih ada 2. Masih ada 2. Betul ini. Ya, pilih temanya ya. Hafalkan.
Doa masuk usia 40 tahun. Ibu Lika? Ya? Hafalkan. Oh. Tenang, masih ada pertanyaan yang lain. Hafal? Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi auzikni an askura nikmatakal ladzi an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholiha tardohu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Masya Allah. Satu sedikit Bu ya, bukan allati. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Tadi kami jelaskan bahwa Rasulullah menyampaikan anak yang rugi adalah anak yang mendapatkan orang tuanya dalam keadaan lemah dan juga tua, tapi dia tidak bisa mendapatkan tiket surga dari itu. Pertanyaannya, siapa periwayat hadisnya? Siapa sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis tersebut? Sahabat Nabi. Lagi. Ya, ustazah juga boleh menjawab. Yang penting tidak lihat HP. Tidak lihat buku. Tidak lihat bu. Silakan. Ada? Oh, tidak catat. Catat lagi. Oke. Tidak bisa? Tidak. Siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah. Hafalkan. Ini keluar sedikit ya dari materi. Doa sebelum salam. Ibu Ulfa tadi angkat tangan duluan. Doa sebelum salam. Allahumma, saya bantu depannya. Allahumma inni auzubika min Ya betul. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni auzubika limati Tenang Bu, tenang dulu. Jangan dulu. Allahumma inni auzubika limati Allahumma inni aduh kenapa setiap sholat dibaca itu Allahumma inni a'udzubika. Baik. Allahumma inni auzubika Bisa? Sudah geser Bu, digeser. Ibu Anita. Allahumma inni a'udzubika. Pakai mic Bu. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika min syarri min Allahumma inni min syarri Allahumma inni a'udzubika min azabil qubur. Allahumma inni a'udzubika min asabil qabr wa min asab terus jahannam
wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ulangi. Nah, selanjutnya. A'udzu bikalimat A'udzu bikalimatillahi tammah. Allahumma inni Allahumma inni a'udzu bik a'udzubika a'udzu Allahumma inni a'udzu bika fil alamin innaka Hamidun Majid. A'udzu bikalimat aduh. Kenapa diulangi tidak bisa? Kalau begitu sih hadiahnya cuma setengah. Allahumma ya Allah lupa. Allahumma inni a'udzu Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Tidak apa-apa, terbalik dikit. Boleh. Lolos. Alhamdulillah tadi 3 sudah yang mendapatkan hadiah untuk hari ini, yakni yang pertama Ibu tantenya Umu Farhan, kemudian Ibu siapa? Nurlia. Oh, Nurlia. Ibu Nurlia, Ibu Lika, sama Umi Reski. Insya Allah nanti hadiah ini akan ditransfer ke rekening ibu masing-masing. Dan hadiah ini disponsori oleh minyak goreng. Insya Allah. Hadiah ini disponsori oleh muhsinin kita. Tanda dalam kurung hamba Allah. Oke, baik, barakallahu fikum. Semoga apa yang sedikit ini ada manfaatnya, dan semoga apa yang bermanfaat itu bisa kita amalkan. Semoga Bapak Ibu yang sudah berkesempatan hadir hari ini mendapatkan panjang umur dan berkah selalu, dimudahkan semua urusannya, dikabulkan semua cita-cita dan keinginan baiknya, diberikan keturunan yang soleh solehah, diberikan pasangan yang soleh solehah, dan yang paling penting adalah diberikan husnul khotimah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.